Alien ini ditutup Dok tahan membedah tubuhnya. Saat ini, cangkangnya yang keras tiba-tiba terbuka. Semua orang melompat karena takutan. Monster itu menjadi hidup. Setelah dia tenang, dokter segera memotong mukosa alien. Jadi mereka bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Tampaknya makhluk ini sudah mati. Asisten di sebelahnya tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak. Setelah itu alien tiba-tiba membuka matanya. Pada saat beberapa orang saling berhadapan, dia menggunakan gelombang otak untuk mengontrol. Kemudian VNG memotong kabel. Alien Saripati kembali terjatuh. Presiden melihat pemandangan menakutkan. Biarkan aku keluar. Dia berkomunikasi menggunakan gelombang otak. Presiden dengan naif menganggap kedua belah pihak bisa hidup damai. Tapi melihat kejadian ini, tidak ada kedamaian sama sekali. Jadi apa yang akan dia lakukan? Selama percakapan, Presiden terus diawasi oleh alien. Dia hampir menyerang Presiden. Beruntung Menteri Pertahanan melepaskan tembakan tepat waktu. Mereka mencegah hal buruk terjadi. Presiden segera bangun. Dia memahami tujuan mereka yang sebenarnya. Planet mereka kehabisan sumber daya. Melihat bumi yang subur menjadi persinggahan yang ideal. Karena planet bumi terhubung dengan mereka. Setelah membunuh makhluk itu, perang besar antara manusia dan alien akan segera terjadi. Di permukaan bulan, pesawat ruang angkasa akan menempuh perjalanan 500 km. Mereka bergegas ke bumi dengan altar. Daerahnya hampir sebesar bulan. Anehnya hanya berhenti di orbit bumi. Tapi serangan itu tidak bisa diganggu. Selain itu, dia juga meluncurkan 30 serangan. Segera lakukan penerbangan ke bumi. Meski jumlahnya lebih dari kapasitas, tapi jaraknya 50 km. Begitu melalui atmosfer, pemandangan yang menakjubkan akan terjadi. Mereka muncul di mana-mana. Semua orang melihat sesuatu yang aneh. Mereka terus memperhatikannya, tapi situasi dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Keadaan menjadi kacau. Pesawat ruang angkasa akan mendarat. Presiden mengadakan konferensi pers agar semua orang meninggalkan kota. Malam itu masih ada beberapa orang yang tidak takut mati. Pergi ke atap untuk menyapa alien. Mereka juga berteriak serta membuat tulisan untuk menyambut alien. Tapi tiba-tiba cahaya biru muncul dari atas. Mereka dengan penasaran melihat ke atas. Tapi alien tidak datang untuk bekerja sama. Setelah suara memekakkan telinga, bangunan segera hancur. Ledakan yang besar menghancurkan semua gedung. Presiden akan pergi menggunakan pesawat. Saat ini langit juga menjadi sangat gelap. Semua orang tewas dalam peristiwa ini. Hanya dalam 1 menit, seluruh kota telah berubah menjadi reruntuhan. Bahkan sebelum penyerangan terjadi, Presiden terbang tepat waktu. Menghadapi alien membutuhkan pasukan yang kuat. Setelah menyemangati semua orang, Presiden memutuskan untuk membiarkan mereka melihat pertunjukan. Jadi segera perintahkan jenderal untuk mengerahkan pesawat tempur terbaik. Mereka segera maju. Komandan dengan tegas memberi perintah untuk menyerang. Mereka mulai menyerang. Setelah jenderal memberi perintah, puluhan rudal diluncurkan secara bersamaan. Tetapi dengan jarak yang jauh seperti ini, pesawat alien menggunakan perisai kuat. Jadi pilot memutuskan untuk menembak lebih dekat lagi. Tetapi hasilnya masih sama. Melihat pesawat ruang angkasa semakin dekat, beberapa pilot tidak mengelak tepat waktu. Tekan saja penutup pelindung. Mereka selamat dan terus terbang. Tanpa diduga ada yang menghalangi mereka. Lalu pesawat itu meledak. Saat ini pilot menemukan pesawat luar angkasa. Mereka memiliki lapisan pelindung. Presiden langsung memerintahkan pasukan untuk mundur. Tapi semuanya sudah terlambat. Di bawah serangan musuh, sekarang hanya tersisa beberapa pesawat. Karena ingin melindungi rekan satu timnya, dia memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi umpan. Akhirnya dia terkena serangan musuh. Sekarang pesawat ruang angkasa yang tersisa mulai menyerang. Pangkalan militer negara terekspos. Semua daerah sipil mulai dihancurkan. Beruntung dia memiliki kemampuan terbang yang hebat. Dia berhasil menghancurkan kapal musuh. Setelah sadar, Will bersemangat melangkah ke pesawat luar angkasa. Dia membuka pintu dan memukul alien. Selamat datang di bumi. Setelah mengalahkannya, Will langsung memakai parasut besar. Dia menyeretnya ke depan. Dalam perjalanan dia mendapat bantuan. Dia hanya bisa kembali ke markas. Dan pangkalan ini adalah zona yang misterius.
Setelah bertemu Presiden, mereka langsung meneliti beberapa alien. Mereka segera dibawa pergi. Mereka sangat menyeramkan. Sebenarnya cangkang ini untuk melindungi organ dalam. Mereka lebih lemah dari manusia. Sementara saat semua orang dalam penelitian mendalam, Presiden menerima berita penting. Setelah 36 jam, pesawat ruang angkasa melayang di atas kota. Presiden meminta untuk melancarkan senjata nuklir. Mereka dengan cepat membawa hulu ledak nuklir. Mereka mendekati pesawat ruang angkasa musuh. Padahal jaraknya hanya 1 kilometer. Presiden langsung memerintahkan untuk menyerang. Pak Presiden, tembak sekarang. Setelah perintah diterima, pilot langsung menembakkan nuklir seberat 10 ton. Saat mereka menghitung mundur, semua orang sedang menantikan serangan mereka. Tapi mereka terkejut saat pesawat ruang angkasanya baik-baik saja. Teknologi alien telah jauh melampaui manusia. Presiden ingin menghentikan permainan di sini. Tapi dia masih tidak ingin menyerah. Menghadapi pertahanan yang kuat, dia menemukan rahasia pesawat ruang angkasa. Oleh karena itu, dia segera memanggil semua orang untuk berkumpul di aula. Dia memberitahu jenderal, gunakan pistol untuk menyerang pesawat luar angkasa. Serangan pertama diblokir oleh penjaga, tapi setelah menginstal virus komputer di dalamnya, setelah menembak lagi, dia berhasil mengenai sasaran. Sang jenderal berkata, hal itu akan membuat pesawat luar angkasa kehilangan pertahanannya. Apa yang harus dilakukan dengan sisanya? Sebenarnya aku mempunyai rencana untuk pertempuran berikutnya. Ternyata pesawat alien mudah dihancurkan. Taruh saja virus komputer di dalamnya. Maka semua sistem pertahanan mereka akan hilang. Jadi tunggu apa lagi? Kemudian Will membawa David untuk terbang bersamanya. Mereka terbang ke luar angkasa. Mereka juga melintasi 550 km. Mereka sangat dekat dengan kapal induk. Tetapi saat ini pesawat ruang angkasa tiba-tiba beralih ke mode manual. Mereka berhasil masuk ke kapal induk. Di dalam pesawat ruang angkasa banyak struktur pendukung. Ini adalah arsitektur alien. Tempat ini memiliki struktur berbentuk palu. Di bawah kesaksian ribuan alien, Will dan David melangkah untuk menghentikannya. Mereka mendeteksi. David mengaktifkan kaca anti-pengintaian. Tanpa diduga akhirnya mereka berhasil. Meskipun mereka pintar, tetapi pola pikirnya sedikit membosankan. Saat ini, sistem sedang mengisi daya. Setelah membuka pintu, mereka menerima pesawat ruang angkasa. David memiliki kesempatan untuk menanamkan virus ke dalam sistem. Setelah berhasil menginfeksi virus komputer ke induknya, pasukan di bumi menerima pesan. Presiden memerintahkan pasukan untuk bergegas menuju pesawat ruang angkasa musuh. Lakukan beberapa serangan. Roket pertama mereka gagal, karena pertahanan kapal musuh masih kuat. Tapi Presiden tidak patah semangat dan melanjutkan serangan kedua. Tanpa diduga serangan kali ini berhasil. Kemudian sistem virus ditanamkan ke dalam sistem. Perlu waktu untuk mengaktifkannya. Kemudian saat menerima perintah untuk menyerang, ribuan roket diluncurkan ke pesawat alien. Mereka hanya melihat pesawat ruang angkasa terbang keluar. Pertempuran sengit antara dua faksi resmi dimulai. Saat ini Will akan keluar dari kapal induk. Tapi dia terkena kendala. Alien itu menutup akses. Sulit untuk melarikan diri dari sini. Dia ingin berjuang tanpa henti. David segera memulai sistem penghancuran diri. Setelah 30 detik, semuanya akan meledak. Dan kali ini mereka berhasil melarikan diri. Tapi dalam hitungan 10 detik, pintunya akan tertutup. Meski berhasil lolos, tapi kapal induk tidak dapat menghentikan proses penghancuran diri. Saat ini di permukaan bumi, kelemahan kapal telah terdeteksi. Seorang pilot akan meluncurkan roket. Tapi semua roket itu berhasil dihadang. Di saat bahaya, dia memutuskan untuk masuk ke dalam. 1 detik sebelum energi dilepaskan, dia berhasil menghancurkan sistem. Hal itu menyebabkan kapal induk langsung meledak. Informasi ini diumumkan ke seluruh dunia. Mereka berhasil mengalahkan alien. Mungkin teknologi manusia sudah tertinggal. Tapi dalam pertempuran ini, mereka menang berkat jiwa yang pemberani. Itu adalah semangat solidaritas yang hebat. Akhirnya, mereka pun kembali dengan selamat. Berikan pelukan yang hangat. Film ini berjudul Independence Day. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.